Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danara Isal Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Golden Rules of Interface Design. Di sini pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk yang pertama di sini Golden Rules of Interface Design ada 8. Yang pertama itu ada strive for consistency, yang kedua enable frequent user to use shortcut, ketiga offer informative feedback, yang keempat design dialog to yield closure, yang kelima offer simple error handling, yang keenam permit easy referral of action, yang ketujuh support internal locus of control, yang ke-8 reduce short-term memory load. Nah, di sini saya mengambil studi kasus yaitu aplikasi SeaBank yang biasa digunakan oleh saya dan banyak orang. Oke, untuk yang pertama adalah strive for konsistensi. Nah, di sini semua elemen di aplikasi itu harus konsisten, baik warna, ikon, teks maupun navigasi. Dan ini bikin pengguna merasa familiar ataupun tidak kebingungan karena setiap bagian terasa sama. Di sini bisa terlihat jelas, ini ada transfer, virtual account, queries, dan di bawahnya ada bagian top up, pulsa, data. Ini terlihat sama. Jadi pengguna tidak merasa asing dan tidak merasa bingung. Dan enak dilihat di mata. Nah, untuk yang kedua itu adalah enable frequent user to use shortcut. Nah, di sini pengguna yang sering memakai aplikasi itu butuh jalan pintas, misalnya tombol favorit atau shortcut untuk mempercepat pekerjaan mereka. Ini membuat aplikasi terasa lebih efisien atau pengguna yang sudah sering memakainya. Nah, di sini bisa juga beberapa shortcut yang biasa sering akan digunakan oleh pengguna. Di sini ada transfer, top up e-wallet, transaksi, deposito, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga ini ada offer informative feedback. Nah, di sini setiap kali pengguna melakukan aksi, misal klik tombol atau mengisi form, nah, aplikasi itu harus merespon yang jelas, entah itu sukses ataupun error, supaya pengguna tahu apa yang terjadi. Nah, di sini di Flexbank ini jika kalian melakukan transaksi itu akan memunculkan notifikasi pembayaran. Ini ada pembayaran QRIS, top up e-wallet, semua macam pembayaran itu akan ada notifikasi berhasil ataupun tidak. Lalu yang keempat ini ada desain dialog to yield closure. Nah, di sini setiap transaksi atau aksi yang dilakukan harus ada akhir yang jelas. Nah, misal setelah transfer uang, pengguna dapat notifikasi yang bilang transfer berhasil. Jadi para pengguna itu tidak kebingungan. Ini bisa dikatakan transfer berhasil ataupun tidak berhasil. Yang penting itu ada akhiran yang jelas atau mungkin notifikasi yang jelas untuk kepada pengguna. Jadi mereka tidak akan bingung. Nah, di sini sebagai contoh saya mencoba untuk melakukan transaksi memakai QRIS dan di sini berhasil. Nah, di sini akan tampilkan tampilan pembayaran diterima. Ada ikon centang hijau. Nah, untuk yang selanjutnya ada over simple error handling. Nah, di sini pengguna itu jika mereka salah memasukkan data, aplikasi itu harus ngasih mereka pesan error yang jelas dan solusi untuk memperbaiki kesalahan itu, bukan cuma error tanpa penjelasan. Di sini saya mencoba untuk sengaja menyalahkan PIN saya saat saya melakukan pembayaran via QRIS. Nah, di sini saya sengaja menyalahkan PIN saya. Di sini muncul tulisan PIN salah, kamu memiliki 2 kesempatan lagi. Jadi pengguna itu jika lebih dari 2 kesempatan salah itu sudah tidak bisa memasukkan PIN lagi. Jadi ini bentuk dari sebuah aplikasi memberikan penjelasan yang jelas kepada pengguna. Lalu untuk yang selanjutnya permit easy reversal of action. Nah, di sini pengguna harus bisa mundur atau batalkan aksi kalau mereka salah. Misal tombol batalkan atau undo. Nah, di sini saya mencoba transaksi QRIS, tapi di sini tidak ada barcode atau QR code. Di sini hanya ada muka. Kan tidak bisa, atau mungkin pengguna tidak, atau mungkin salah memencet QRIS atau bagaimana, mereka bisa mengunduh jadi atau membatalkan. Ini pasti di semua aplikasi harus ada, apalagi di SeaBank tersendiri. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada support internal locus of control. Nah, di sini pengguna itu harus merasa mereka yang mengendalikan aplikasi, bukan sebaliknya. Aplikasi harus memberikan kebebasan untuk memilih apa yang dilakukan, bukan bikin pengguna merasa terkekang atau bingung. Jadi simpelnya di sini
aplikasi harus memberikan kebebasan kepada pengguna. Jadi mereka memilih apapun yang mereka inginkan. Nah, di sini di aplikasi Bank, saya mengambil contoh di pengaturan notifikasi. Jadi mereka bisa mengatur jenis-jenis notifikasi, nada transaksi keluar, masuk, limit transaksi, penonton akun Shopee, dan di masing-masing opsi ini masih ada opsi lagi di dalamnya. Lalu selain notifikasi juga ada pengaturan bahasa. Jadi mereka bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di aplikasi Bank ini. Lalu yang selanjutnya ada reduce short term memory load. Nah, di sini aplikasi itu sebaik-baiknya itu adalah menampilkan informasi yang penting secara langsung. Jangan bikin pengguna itu terlalu mengingat terlalu banyak. Jadi di sini contoh adalah menampilkan saldo dan transaksi terbaru di halaman depan. Nah, di Spring tersendiri mereka menggunakan tampilan menampilkan saldo itu di halaman pertama di beranda di homepage. Jadi di atas ini, dan ini pun para pengguna bisa memilih mau melihatkan saldo mereka ataupun tidak. Di sini ada ikon mata kecil. Nah, di sini bisa disetting ini, diklik. Kalau diklik sekali ini saldonya bakal terlihat. Tapi kalau misal diklik ada tanda garis ini samping ini tidak akan terlihat. Jadi ini juga merupakan fitur yang sangat bagus untuk pengguna di aplikasi Bank tersendiri. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai e-golden rules studi kasus aplikasi Bank. Sekian dan terima kasih.